Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wa fi anfusikum illa fi kitabin an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Setiap bencana yang menimpa di muka bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya sudah tertulis dalam kitab induk di Lauhil Mahfuz sebelum Allah menjadikannya, sebelum Allah menciptakannya. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Al-Quran surat yang ke-57, surat Al-Hadid ayat 22. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakku sekalian yang sekarang sedang diuji oleh Allah kena COVID-19 yang saya hormati, yang saya cintai. Pertama, marilah kita bersyukur dulu kepada Allah, paling tidak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, marilah kita berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Pertama, kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan juga anak-anak yang kena COVID-19 ini, itu semuanya ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketentuan ini sudah tertulis dalam kitab induk, dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kita lahir ke dunia. Oleh sebab itu, semua yang sekarang terpapar kena virus corona ini disuruh berserah diri kepada Allah, disuruh bertawakal kepada Allah, disuruh banyak mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak zikir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, disuruh berserah diri, pasrah kepada Allah, dengan catatan disuruh banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini adalah ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pian menerima, Allah janji ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang yang mendapatkan ucapan selamat dari Tuhannya dan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Oleh sebab itu, yang menimpa pian sekarang ini, pian pasrah kepada Allah. Sehingga kalau pasrah kepada Allah, Allah akan memberikan rahmat, memberikan kasih sayang, dan memberikan petunjuk kepada kita. Oleh sebab itu, karena ini ketentuan dari Allah, oleh sebab itu kita disuruh banyak melakukan pendekatan kepada Allah. Pendekatan kepada Allah ini, Allah yang memberitahu juga caranya. Saya bacakan caranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatlunal kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum
sirrau wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah, yaitu membaca Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, kemudian sholatnya jangan bolong-bolong. Kemudian yang ketiga, kalau diberi rezeki oleh Allah, selalu berinfak. Jadi kalau pian punya kemampuan, paling tidak sehari sekali berinfak seberapa sesuai dengan kemampuannya. Misalnya kemampuan saya cuma 2.000, maka setiap hari itu Allah yang menyuruh. Kalau 3 ini dilakukan, selalu baca Al-Quran, sholat, dan berinfak, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu mengharap perdagangan, perniagaannya tidak akan rugi. Insya Allah pian akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian karena kita pian ini sekarang sedang berada di tempat yang dikurung seperti ini, harus pasrah kepada Allah. Dan pian memang mendekati hari raya Idul Fitri ini kepingin pulang. Kalau kepingin pulang, ini ada bahayanya. Karena virus corona ini akan nantinya menular kepada orang, yaitu dengan berhubungan dengan orang lain. Lewat ngomong-ngomong berdekatan, lewat nantinya salaman, lewat itu semuanya. Oleh sebab itu, kalau pas pian pulang, pas pian membawa penyakit, maka pian nantinya akan membawa mudarat. Akhirnya tadi yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa hilang, karena pian bisa menularkan penyakit. Oleh sebab itu, mari kita di tempat yang ada ini sambil menunggu kesembuhan. Insya Allah kalau pian menunggu kesembuhan, nanti seberapa lamanya di sini kita harus bersabar. Yaitu yang pertama tadi pendekatan diri kepada Allah, kemudian menjaga kesehatan yang sudah dianjurkan oleh tim kesehatan ini. Kemudian kita banyak berdoa. Ternyata doa yang istimewa bagi orang yang sakit, Allah juga memberitahu, Nabi yang memberitahu, yaitu banyak membaca surat Al-Fatihah. Itu banyak diulang-ulang. Di samping tadi baca Al-Quran, sholatnya jangan bolong-bolong, bersedekah. Kemudian sering baca surat Al-Fatihah. Kemudian yang berikutnya ada lagi zikir yang mudah, yaitu disuruh banyak istighfar. Di dalam Al-Quran Allah yang mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka jika engkau Muhammad ada di dekatnya. Umpamanya ada Nabi Muhammad di dekat kita, insya Allah beres. Tapi Nabi Muhammad ini sudah meninggal, Allah tidak akan menghukum mereka selama kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita disuruh banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disuruh banyak beristighfar. Ada istighfar yang paling pendek, umpamanya pian tidak baca yang agak panjang. Yang paling pendek istighfar itu astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Dibanyaki. Yang pendek saja boleh yang dipanjangkan, boleh istighfar yang dipanjangkan, atau boleh yang paling panjang.
yaitu Sayyidul Istighfar. Kalau pian hafal Sayyidul Istighfar atau istighfar yang paling pendek boleh. Itu adalah obatnya. Di samping tadi sering baca Al-Quran, sholatnya jangan bolong-bolong, kemudian nantinya bersedekah. Usahakan setiap hari, misalnya saya punya uang 2.000, uang 2.000 itu terutama habis sholat subuh ditaruh dulu di celengan, taruh 2.000, besoknya 2.000, besoknya 2.000, nantilah setelah terkumpul beberapa hari berikan kepada orang yang memerlukan. Kalau pian punya kemampuan, kalau tidak punya kemampuan, disuruh banyak zikir, disuruh banyak bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Itu zikirnya diulang-ulang. Kemudian boleh subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim. Kalau orang zikir seperti itu, pian zikir sendirian, pian tidak disendirian, maka datang malaikat nanti berkerumun minta kepada Allah agar pian diampuni dosanya, agar minta kepada Allah pian nantinya disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang banyak zikir kepada Allah, banyak nantinya bertasbih, malaikat itu berputar di atasnya, jadi ditemani oleh malaikat. Jadi pian tidak akan sendirian di kamar kalau zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, kalau pian selalu berselawat kepada Nabi. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, hendaklah kalian berselawat kepada Nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan salam penuh penghormatan. Jadi kalau pian berselawat, yang paling pendek yang berselawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Silakan, itu yang paling pendek. Kalau yang agak panjang, selawat yang terdapat dalam tahiyat akhir, yaitu berselawat sampai innaka hamidum majid. Kalau pian berselawat, begitu pian berselawat, temannya adalah Allah dan malaikat. Sehingga pian kalau punya kesulitan hidup, punya kegalauan hidup, nanti akan dibantu oleh Allah dan malaikat. Bapak, Ibu, semuanya yang kena virus corona ini, oleh sebab itu mari kita lakukan pendekatan, mohon kepada Allah, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesabaran. Pertama, baca Al-Quran, itu harus sering baca Al-Quran, syarat itu. Yang kedua, sholatnya jangan bolong-bolong. Yang ketiga, kalau punya kemampuan berinfak, yang paling bagus memang pagi, karena kalau berinfak di waktu pagi ada malaikat yang mendoakan agar pian diberkati. Kemudian yang tidak mampu berinfak, zikir nantinya biar dikelilingi oleh malaikat. Yang berinfak juga zikir juga. Kemudian yang berikutnya, banyaki istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, banyak kita disuruh banyak zikir, banyak tasbih, kemudian banyak berselawat. Kemudian obat yang sangat mujarab, banyak membaca surat Al-Fatihah.
Mudah-mudahan sambil minta pada Allah. Insya Allah kalau pian sambil kesendirian ingat kepada Allah, mohon kepada Allah, itu akan menghapus segala dosa, dan itulah yang memberikan kekuatan untuk kesembuhan. Dan apa yang disarankan oleh tim medis, tim kesehatan, patuhi banyak makan yang bermutu, sehingga kekuatan badan kita, imunitas kita bertambah. Mudah-mudahan pian semuanya diberi kekuatan oleh Allah untuk sabar, untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan berkah selalu mengiringi kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.